Yang dimaksud mean atau nilai rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Cara menghitung mean adalah dengan menggunakan rumus menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan data sebagai berikut. Rumus nilai rata-rata atau mean. Mean, jumlah semua data dibagi banyaknya data. Median. Pada data yang banyaknya ganjil, maka ada satu data di tepat tengah data yang telah diurutkan. Jika banyaknya data ganjil, maka median adalah data yang letaknya tepat di tengah sekumpulan data yang telah diurutkan tersebut. Yang dimaksud modus adalah data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbanyak dari sekumpulan data. Biasanya modus diberi simbol MO. Cara menentukan modus adalah dengan menghitung frekuensi semua data, lalu memilih data yang frekuensi munculnya terbesar. Kuartil. Yang dimaksud dengan kuartil adalah data yang membagi posisi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian. Dalam satu urutan data terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Berikut ada contoh soal dari mean. Nilai 1-5, frekuensinya 3, X-nya 3. Kenapa X-nya 3? X itu nilai tengah dari nilai 1-5. FI/XI-nya 9, karena frekuensi dikali XI, 3 dikali 3 sama dengan 9. Nilai 6-10, frekuensinya 8, XI-nya 8, karena nilai tengah dari 6-10 ada 8. FI/XI 4, karena 8 kali 8 ada 64, dan seterusnya. Setelah semua nilai didapatkan, frekuensinya kita jumlahkan keseluruhan, FI/XI-nya juga kita jumlahkan keseluruhan. Setelah mendapatkan semua jumlahnya, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya X bar sama dengan sigma FI/XI per sigma FI sama dengan 580 adalah jumlah keseluruhan dari FI/XI. Per 40 itu dari jumlah keseluruhan dari frekuensi, yaitu 40. 580 dibagi 40 sama dengan 14,5. Berikut adalah contoh soal median. Nilainya 1-5, frekuensinya 3, FK-nya 3. Nilainya 6-10, frekuensinya 8, FK-nya 11. Kenapa 11? Karena FK 3 ditambah dengan frekuensi 8 hasilnya 11, dan seterusnya. Jika semua nilai sudah didapatkan, kita jumlahkan keseluruhan dari frekuensi, yaitu 40. Sekarang kita masukkan ke rumusnya, yaitu letak ME sama dengan N per 2. Sama dengan N itu adalah jumlah keseluruhan frekuensi, yaitu 40. 40 per 2 sama dengan 20. ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi FK per FM dikali P. Sama dengan 10,5 karena kita ambil kelas ketiga. Ditambah 20 dikurangin 11. Kenapa? Karena itu jumlah frekuensi sebelum kelas. Kemudian ke I dikali 5 karena itu panjang kelasnya, sama dengan 10,5 ditambah 45 per 14. Kenapa 45? Karena 20 dikurangi 11 dikali 5 sama dengan 10,5 ditambah 3,2. Kenapa 3,2? Karena 45 dibagi 14 hasilnya 3,2 sama dengan 13,7. Jadi hasil dari 10,5 ditambah 3,2 adalah 13,7. Berikut ada contoh soal dari modus. Kita langsung ke rumusnya. MO sama dengan TB tambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 kali P. Kita ambil kelas ketiga, sama dengan TB-nya 10,5 dalam kurung 6. Kenapa 6? Karena D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi frekuensi kelas ketiga dikurangin dengan frekuensi kelas sebelumnya,
yaitu 14 dikurangin 8 hasilnya 6. 6 ditambah 7. Kenapa 7? Karena D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi 14 dikurangin 7 hasilnya adalah 7. Dikali 5, kenapa 5? Karena nilai 1 sampai 5 itu sisinya 5, 6 ke 10 sisinya 5, dan seterusnya ada 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Sama dengan 10,5 dalam kurung 30/13. Kenapa 30? Karena 6 dikali 5 30, dan 6 ditambah 7 adalah 13. Sama dengan 10,5 ditambah 2,3. Kenapa 2,3? Karena 30 dibagi 13 adalah 2,3. 10,5 ditambah 2,3 sama dengan 12,8. Jadi hasilnya adalah 12,8. Berikut ada contoh soal kuartil data tunggal. 12, 13, 11, 6, 4, 9, 3, 7, 6, 5, 9. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Pertama, kita harus mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9, 11, 12, dan 13. Pertama, kita akan mencari kuartil 1. Rumusnya Q1 sama dengan N tambah 1/4 sama dengan N-nya adalah 11. Kenapa 11? Karena banyaknya data adalah 11.